Kami dari kelompok 3 akan melakukan konseling gizi pada ibu penyusui. Yuk simak video kali ini. Jadi selamat sore Ibu, dengan saya Armel Alvinda dari mahasiswa gizi Universitas Airlangga. Di sini teman-teman dan saya itu ingin mengonseling Ibu tentang menyusui. Nah, sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Tita. Ibu Tita. Usianya Ibu Tita? 25. Baik. Ibu Tita ini melahirkan anak keberapa yang tadi? Anak pertama. Usianya anaknya? 1,5 bulan. 1,5 bulan. Baik. Oke. Jadi ini untuk makanan yang dikonsumsi selama 24 jam ini, tadi siang Bu Tita makan apa? Tadi siang makan itu apa, gado-gado aja sih. Gado-gado. Itu habis satu porsi. Habis satu porsi. Isinya yang kayak biasanya ada telur, Ya, ada protein. ada selada gitu ya, kentang gitu. Gado-gado. Terus minumnya? Minumnya itu Air putih. Air putihnya 1 gelas atau gimana? satu botol ya. Satu botol 600 ml. 1 botol aqua itu. Iya. Terus ada lagi makan siangnya? Sama nyemil wafer itu aja sih. Jam berapa kalau wafernya? Jam berapa ya? Sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Selain wafer ada lagi? Makan es krim. Es krimnya apa? Walls. Yang cup itu? Enggak, yang bijian satu batang itu. Yang stick. Selain itu? Udah. Kalau makan tadi pagi? Enggak makan lagi. Nggak pagi nggak makan? Enggak, jarang kalau pagi itu makan. Berarti pagi nggak makan tapi minumnya ada nih? Minumnya air putih. Air putihnya seberapa? Air putihnya 1 botol itu mesti kalau pagi. 1 botol aqua tambah. Terus kemarin malamnya ada makan nggak? Kemarin malam ada makan. Makan apa? Nasi goreng. Nasi gorengnya itu beli atau masak sendiri? Masak sendiri. Ada telurnya? Iya, ada telur. Di dadar atau Dicampur di ya, nasinya? Terus selain nasi goreng udah itu aja. ada nyamil-nyamil? Enggak. Terus kalau sebelum makan malam itu ada makan apa lagi Mbak? Makan nasi sama lauk kari udah. Itu jam berapa? Itu sekitar jam 3-an. Jam 3 ya. Tapi siangnya makan? Enggak, saya enggak makan. Berarti itu makan siang. Minumnya juga 1 botol. Minumnya juga 1 botol. Oke, nanti dicatat sama teman-teman saya, terus nanti saya infokan hasilnya ya. Terus ini sebelumnya saya ingin mengonseling tentang menyusui. Nah, apakah Bu Tita tersedia sebelumnya? Ya. Oke. Lalu selama menyusui, oh iya, adiknya namanya siapa? Adiknya namanya Bagas. Bagas, ya. Selama menyusui adik Bagas ini apakah ada masalah? Iya, si Bagas ini tuh sekarang lagi bingung puting. Mulai dari pasca melahirkan itu kan sudah saya coba buat minum langsung. Dianya bingung karena sejak lahir itu nggak ada tindakan IMD. Nah, habis itu kan dipisah kan antara ibu sama bayinya. Nah, waktu mau dikasih minum itu sama susternya dikasih dot, nggak langsung diberikan sama ibunya, dan nggak diajarkan untuk mengenal puting ibu. Jadinya anaknya bingung puting, akhirnya sampai sekarang ketergantungan sama dot. Kalau saya susuin langsung itu marah, karena kan kalau dot kan gampang, mudah gitu kan, langsung keluar. Kalau menyusui langsung kan anaknya susah ngenyotnya, harus berusaha keras. Namanya anak cowok kan, jadinya kuat. Intinya gitu. Loh, jadi pas itu lahirannya sesar atau normal? Lahirannya sesar. Sesar. Iya. Berarti karena mungkin si tenaga medisnya itu ngira karena sesar itu tadi ya, nggak langsung dikasihkan bayinya ke ibunya itu ya? Mungkin, tapi kebanyakan kalau saya lihat banyak kok yang sesar itu ada tindakan IMD. Tapi nggak tahu ya sekarang.
kenapa kok nggak ada tindakan itu, saya juga bingung waktu itu. Oh iya iya. Jadi ibu kan mengasumsikan kalau adik ini bingung puting karena setelah pas di rumah sakit itu dikasih dot. Tapi pernah dicobakan untuk disusui langsung ya? Iya pernah, waktu di rumah sakit itu sudah pernah saya coba untuk nyusuin langsung, anaknya bingung, nggak tahu. Gitu. Ya baik. Jadi sebenarnya benar tadi yang Bu Tita bilang kalau harusnya bayi setelah lahir tuh di IMD kan ke ibunya kan, biar kayak ada bonding gitu. Nah, sependek pengetahuan saya juga kalau bayi bingung puting itu sebenarnya nggak langsung kayak sekali diberikan dot itu langsung bingung puting. Bisa aja kayak berkali-kali paparan gitu. Sebenarnya itu ada tekniknya sih Bu, kayak misal udah pernah diajari nggak sama tenaga medis atau bidannya itu? Belum pernah juga. Belum, makanya itu saya selama waktu di rumah sakit nggak ada cara gimana menyusuinya. Oh gitu. Iya, jadi kayak mungkin dikiranya oh si ibunya bisa kali gitu. Pas kontrol kehamilan gitu belum diajari juga? Belum diajari. Jadi ini ya, saya izin kayak menerangkan yang tentang perlekatan. Itu kan sebenarnya semua payudara itu mungkin beda-beda ya bentukannya, tapi semua payudara itu bisa untuk menyusui anak gitu. Terus itu tuh ada tekniknya, misalnya kan dari yang sini kayak tahu yang kayak gunting itu kan, ditekan dikit, terus itu tuh kayak langsung anaknya itu didorong untuk masuk si. Iya, jadi kayak menyusui itu nggak hanya di putingnya gitu, sampai di areolanya juga yang sampai masuk dagingnya itu. Jadi ada yang kayak dipiting dikit, terus dipiting dikit buat anaknya itu dimasukin gitu payudaranya. Jadi kayak penuh kan di mulut anaknya itu tadi, akhirnya menyotnya itu lebih maksimal kayak gitu. Nah ini sih yang perlu harusnya lebih dilatih gitu kan sebelum melahirkan, harusnya kan sudah dikasih teknik-teknik menyusui kayak gini gitu. Iya, pikir saya ya waktu di rumah sakit itu dikasih tahu, karena kan sudah berkali-kali ditanya sudah keluar Bu hasilnya, sudah, saya bilang gitu. Tapi sama pihak sananya nggak diajarin. Bahkan pas udah bilang sudah itu nggak disuruh mompa ya buat dikasih ke anaknya, langsung dikasih dot. Itu nggak tanya ke ibu dulu? Enggak Langsung dikasih. Sebenarnya nggak boleh sih kayak gitu. Padahal kalau asinya udah bisa keluar itu lebih baik dipompa gitu. Kalau misalnya adiknya nggak mau, malah sebelum melahirkan sudah keluar asinya. Gitu, karena saya kan takut ya, katanya kalau mompa dulu sebelum lahiran nanti takutnya kontraksi. Itu saya biarkan. Malah pas lahiran nggak disuruh pompa, jadi langsung dikasih dot itu. Iya itu makanya. Tapi air asinya keluarnya banyak atau sedikit? Awal-awal sedikit, terus keseringan tak pompa akhirnya bertambah. Terus beberapa bulan, 1 bulan kemarin itu rada seret dikit, sekitar 20-30 milian. Sekarang habis minum ASI booster itu nambah jadi kayak 60, 120 gitu. Terus adik Bagas ini kalau minum ASI aja atau sama Sufor? Itu sama Sufor. Sama Sufor. Iya. Oh gitu. Yang tadi katanya air asinya keluarnya sampai 120 mili. Itu belum mencukupi berarti? Belum, anaknya belum cukup. Oh, berarti kalau ada Sufor ini disusuinya berapa kali sehari? Kalau Sufor itu cuma di malam hari. Kalau yang ASI? Kalau yang ASI itu mulai dari pagi sampai sore kata. Biasanya berapa kali ya? Sehari itu ada berapa kali? Sehari itu bisa 6 botol sekitar 50 milian. 6 botol 50 mili. Berarti dipompa. Dipompa. Pakai dot berarti.
Iya, soalnya pernah saya paksa, dia malah tambah rewel, malah tambah nangis. Dipaksa langsung. Saya kan jadi bingung, terus habis gitu dari keluarga juga, terus kasih support aja, gak serantan anaknya. Ya sudah, kan gitu kan, kalau mau menyusui kan tergantung sama lingkungan juga. Kalau lingkungannya Itu mendukung, tadi benar-benar lingkungannya benar. ibunya bingung. Iya, sebenarnya ibu juga tahu ya. Ya sering-sering baca, sering-sering kenapa anaknya kok gini. Ya sudah. Padahal ibu sendiri punya apa sih, punya inisiatif, punya usaha buat nyusui kan, tapi lingkungannya ini kurang mendukung itu tadi. Iya. Karena usahno anaknya gitu kan, Iya. nanti kelaparan dan lain-lain. Kadang sama suami juga, sekali susu aja. Udah. Gitu. Suaminya itu pernah diajak juga ke kontrol-kontrol kehamilan kan? Sering kalau waktu hamil tuh sering sama suami. Tapi karena di sana nggak diajari menyusui itu Iya tadi. itu makanya. Sebenarnya itu jadi kan kalau sependek pengetahuan saya, bingung puting tuh nggak langsung anak sekali dikasih dot itu bingung puting, itu karena paparan kan yang berkali-kali. Kan adiknya umur 1,5 ya, 1,5 bulan. Mungkin aja kalau ibunya mau, anaknya itu dilatih lagi dipaparkan lagi ke ASI langsung. Nanti misal pengen tahu tekniknya yang benar buat pelekatan ASInya, menyusui, itu bisa ibu cari-cari di YouTube, itu kan ada biasanya. Sudah pernah ibu kalau cari-cari? Ya sering saya cari-cari gimana peletakannya benar. Tapi masalahnya anak saya ini kalau suruh buka mulutnya itu kecil, nggak mau yang sampai mangap lebar gitu. Iya. Mangap lebar itu kalau lagi marah, benar-benar marah baru. Nah itulah, itu bisa sebenarnya kalau ada support kan ya dari lingkungannya, itu yang bantu juga sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya ibu itu udah mau berusaha ya ngasih anaknya menyusu langsung. Nah itu biar adiknya nggak bingung puting, lebih lanjut lagi ini bisa dikasihkan asinya itu melalui sendok, disendoi gitu, atau ada yang kayak botol tapi bentuk sendokan gitu, atau dengan pipet. Tapi kalau pipet kan lebih mirip sama dot gitu kan, takutnya nanti sama aja rasanya pas adiknya nyusu kayak pakai dot gitu. Nah lebih baik itu disendoi, tapi nanti posisinya pas nggak yang adiknya agak tidur, nggak agak diberdirikan gitu, terus disendok gitu biar nggak kesedak juga. Nah tapi sendoknya kan ada kan buat sendoknya yang bayi itu juga. Nah dikit-dikit asal dia itu masuk gitu, nggak apa-apa sebenarnya kalau disendoi juga, itu lebih baik daripada pakai dot. Nanti kan biar nggak bingung puting, akhirnya pas disusui itu dia lebih bisa nerima mungkin kayak gitu kan. Nah terus nanti ibu cari-cari lagi teknik pelekatan yang benar, misal di YouTube atau TikTok kan biasanya ada ya Bu ya. Terus kemungkinan juga adiknya itu nggak mau menyusu karena posisinya nggak tepat, nggak nyaman gitu kan. Biasanya ibu kalau menyusui posisinya gimana? Duduk gini. Biasa duduk aja. Pernah nyoba yang posisi lain nggak? Belum Belum pernah. Mungkin adiknya kurang nyaman pakai posisi yang kayak gitu, bisa dicoba kayak biasanya ibu-ibu tuh yang gini sambil tidur. Pernah tahu Bu? Yang kayak sambil tidur anaknya di sebelahnya, terus agak disusu gini gitu. Belum, kalau ini belum. Keseringannya itu yang ibunya miring itu loh. Oh yang miring ini, lying side sambil bobo anaknya. Nah ini, kalau ini adiknya juga nggak mau? Nggak mau semua, Mbak. Nggak mau semua. Itu makanya gitu. Bingung saya. Dia tuh pertama-tama mau ngenyot gitu. Kalau lagi mood dia mau nyusu saya, ya mau. Cuman habis gitu mungkin kurang puas atau gimana, saya juga nggak tahu kan. Kalau menyusui biasanya berapa lama sih Bu sekali menyusui? Waduh, saya nggak ngitungin jamnya. Kayak ada setengah jam nggak sampai ya? Nggak sampai.
gak kerasa sampai payudaranya kosong gitu kan ya, enggak. karena adiknya nggak mau itu tadi ya. Kadang Iya, itu iya. dia tuh sudah nyusu gitu, terus habis itu tuh tidur. Pas tidur itu masih nyusu. Kadang masih nyusu, terus habis itu kadang dilepas sama dia. Oh, terus Waktu pas dikasih ditempelin lagi, nggak mau udah. iya ya, gitu. Kalau misal, tapi adiknya lebih sering mau nyusu yang pakai posisi duduk atau yang tidur? Kayak gini. Kalau yang tidur tuh belum coba sama sekali. Oh, yang ini. Kalau yang ibu kayak gini, Iya tetap nggak mau. tetap nggak mau. Tapi lebih seringnya yang duduk gini. Duduk iya. Oh, berarti ini pakai yang posisi ini karena adiknya lebih mau nerima ASI yang dengan posisi itu, tapi nanti pelekatannya dibenarkan lagi. Iya. Gitu. Ini butuh support banget sih sama lingkungan. Apalagi mungkin suaminya juga ini Bu, di apa? Dikasih tahu apa kalau mungkin bukan karena adiknya bingung putih, mungkin aja karena pelekatannya yang belum tepat kayak gitu. Nanti minta dibantu sama ibunya atau suaminya kayak gitu buat teknik pelekatannya gitu. Terus tapi kalau untuk air asinya kan normal ya biasanya, atau pernah sampai berlebih-lebih gitu? Enggak pernah berlebih. Cuman pas awal-awal habis melahirkan itu sampai rembes. Sekarang Sekarang jarang ya. jarang banget rembes. Paling kalau udah kerasa penuh kan, kalau penuh kan kayak kerenyang Iya. gitu rasanya, langsung tak pompa. Jadi nggak nunggu sampai bengkak atau gimana. Soalnya dulu pas melahirkan itu sampai bengkak, sampai suwakit gitu. Iya. Berarti masalahnya di sini bukan karena asinya sedikit itu tadi ya, karena mungkin adiknya nggak mau menyusu. Iya itu tadi. Karena apa? Pelekatannya belum tepat. Terus dari awal udah dikasih dot itu tadi. Iya. Susunya apa Bu? Kalau boleh? Dari rumah sakit Nutri Royal, terus habis itu seminggu kalau pas genap 1 bulan saya ganti Lactogen, nggak cocok, ini mau coba BB Love. Mungkin Gejolak cocok. yang itu. Tapi Bu Tita sebenarnya tahu manfaat ASI itu lebih bagus kan dari super ya. Nah, tahu nggak Bu apa yang ada di ASI tapi nggak ada di super? Apa? Itu ini antibody. Jadi kan kayak ke ASI itu mentransfer antibody ke anak gitu kan. Itu nggak ada di super atau di makanan lain gitu kan. Nah, itulah minusnya super sebenarnya. Nah, lebih bagusnya kan ASI yang eksklusif sampai 6 bulan gitu. Terus di sufor itu nanti kalau misal adiknya lebih sering dikasihkan sufor, khawatirnya nanti pas dewasa itu lebih rentan resikonya diabetes sama obesitas gitu. Oh iya. Karena kan sufor meskipun klaimnya rendah gula atau rendah laktosa itu masih ada glukosanya gitu kan. Glukosa kan nggak dari gula aja, ada yang dari energinya, karbonya juga itu. Nah, yang mana kalau misalnya adiknya ini lebih sering dikasihkan sufor, itu kan takutnya nanti dia rentan alergi, kan ada alergi yang apa, laktosa intolerance atau alergi lain misalnya kayak gitu. Jadi amannya kan sebenarnya ASI gitu. Nah, itu tadi akhirnya lebih banyak resikonya kalau dikasihkan sufor sebenarnya gitu. Nah, mungkin ya itu tadi masalahnya di adiknya itu loh. Iya. Jadi kayaknya ini sih Bu, lebih agak diusahakan adiknya buat dilatih untuk pelekatan yang benar gitu. Bisa minta suami atau ibunya mendampingi untuk pelekatannya tadi, kan agak susah juga kalau sendirian kan. Nah, ada yang megangi, ada yang benerin gitu. Biasanya harusnya kayak gitu. Minta dukungan suami buat dampingi untuk ngajari pelekatannya ini tadi ke anaknya itu. Terus kalau dilihat dari asupan makanannya, sebenarnya Bu Tita itu yang
asupan sehari kemarin itu agak kurang atau defisit gitu Bu. Nah itu kan kalau misalnya ibu menyusui seharusnya asupan makannya kan lebih banyak ya, lebih banyak, lebih seimbang kayak gitu. Terus yang makan kemarin itu makannya kari ayam aja. Iya, kalau yang sorenya itu yang Kalau seharusnya paginya, makan siang saya ganti sore. nah itu kalau ibu menyusui kan biasanya butuh asupan lebih banyak karena untuk anaknya juga kan. Nah itu tadi lebih kayak diseimbangkan antara karbonya, proteinnya, sayur gitu-gitu. Terus cairannya itu ternyata masih kurang. Kalau untuk satu hari kan karena ibu kan juga menyusui. Nah nanti kalau misalnya cairannya defisit terus takutnya ASI yang keluar itu sedikit. Nah ASI yang sedikit itu tadi bisa ngaruh juga ke anaknya loh. Aku ini nyusu kok tiba-tiba habis gitu, kayak takutnya kurang kan. Itu bisa jadi anaknya nggak mau nyusu juga. Nah selain dari pelekatan itu, terus perbanyak makan sayur atau buah itu juga bantu asinya biar produksinya banyak. Kalau lebih sering menyusui itu nanti bisa merangsang hormon yang untuk memproduksi asinya gitu. Jadi kalau misal sedikit kan ada banyak ibu-ibu yang kayak aduh asiku sedikit anaknya nanti nggak puas, nggak kenyang gitu. Itu harusnya malah makin dipaparkan biar asinya itu keluarnya banyak gitu. Karena hormonnya kan harus terangsang buat asinya itu biar keluar banyak. Terus yang pertama tadi itu ini ya Bu, berarti lebih dilatih untuk teknik pelekatannya, minta support suami sama ibunya ibu gitu atau ibu mertua gitu ya. Terus yang kedua itu bisa ini perbanyak konsumsi makanan seimbang, misalnya sayur-sayuran, buah, terus air putihnya juga diperbanyak kayak gitu biar produksi asinya itu lancar. Terus barangkali ada yang ditanyakan, Itu cuma sesuai tapi adik itu pas lahir tuh BB-nya normal ya Bu? BB-nya 2,9 normal. Oh ya normal berarti. Tapi ibu nggak ada riwayat apa kayak diabetes gitu-gitu? Alhamdulillah Enggak ya. Oke. Terus ya jadi masalahnya cuma tadi ya yang dia nggak mau nyusul karena nggak tepat itu tadi. antara nggak tepat sama udah terlanjur pakai dot itu. Iya itu tadi karena setelah pulang dari rumah sakit langsung dikasihnya dot terus. Iya. Nah akhirnya itu bisa jadi anaknya bingung puting gitu tadi. Iya. Untungnya masih diselingi ASI itu Bu. Tapi kan ASInya pakai dot juga ya. Iya, hanya itu Mbak, karena dia nggak mau nyusul langsung itu tadi. Ya nggak apa-apa. Jadi nanti lebih dilatih ke teknik pelekatannya tadi, nggak usah langsung tapi bertahap aja nggak apa-apa sih Bu. Misalnya nggak langsung yang adik sehari langsung dikasih ASI gitu, nggak perlu, kayak bertahap aja, mungkin sehari berapa kali dijauhkan dari dot itu, kayak pokoknya bertahap langsung biar nggak kaget gitu nanti. Terus misalnya dia tadi nggak mau minum ke ibu langsung, bisa disendoi. Misalnya dalam satu hari itu ibu pengen aku tak ngelatih anakku gitu, bisa dengan langsung disusu sama disendoi atau pipet tadi. Pokoknya sampai anaknya itu bener-bener bisa nggak sama dot kayak gitu. Ya nanti eman juga gitu loh nanti. Iya, Kayak itu. kan banyak manfaatnya kalau menyusul langsung ke ibunya kayak Soalnya emang dari awal waktu hamil pengennya full ASI kan. Berhubung anaknya udah terlanjur kasih support sama udah pakai dot, biasa saya coba pumping semaksimal mungkin biar bisa ngasih asinya meskipun lewat dot gitu. Pikir saya kan gitu. Tapi kalau saya pikir-pikir lagi, kalau setiap kali kan kalau pumping kan 2 jam sekali kan harus pumping, nanti bangun lagi pumping,
capeknya kan 2 kali. Capek pumping, belum lagi kalau anaknya rewel malam begadang. Double jadinya capeknya kan. Akhirnya ibunya jadi aras-arasen pumping karena ngurusin anaknya. Ya saya coba pikir, ya Sob, tak coba minum di aku langsung aja, lebih gampang, nggak ribet. Kalau anak rewel tinggal ditidur miringin, kita juga ikut tidur dah. Ya kan? Kan kalau anaknya menyusu langsung kan juga gampang kalau sakit ngobatinya itu Iya. dari ibunya kan biasanya. Itulah repotnya kalau kita bergantung pada dot itu loh Bu. Iya. Nanti ya itu jadi kedepannya apa aja Bu yang mau dilakukan? Itu tadi ngasih apa namanya, belajari si Bagas ini biar lepas dari dot dan mau nyusul langsung ke saya, sama ini belajar pelekatan biar nanti anaknya kalau menyusuinya nyaman, enak. Kan kalau udah kerasa nyaman, enak kan, anak kan juga nyusunya lega gitu loh, puas. Ya. Terus sama yang makan seimbang itu tadi. Perbanyak sayur sama buah sama cairannya. Kalau makan itu sebenarnya udah teratur makannya 3 kali sehari, cuma waktu makan itu loh kadang nggak tepat. Kadang siang itu udah ngantuk banget, udah ganti sore gitu. Gitu. Tapi aku nggak kayak ngerasa aku gampang lapar gitu kalau menyusui. Enggak sih Mbak, paling cuman kalau pagi aja gitu. Kalau misal jamnya makan nggak makan itu baru kerasa lapar. Tapi kalau udah masuk siang hari itu nggak terlalu kerasa laparnya. Makanya saya juga bingung, kok nggak lapar, kok nggak kayak orang-orang yang bilang ya. Iya, karena itu tadi ya di pompa itu tadi kan. Iya, Kalau mungkin. menyusu kan biasanya ibu-ibu menyusu kan sampai payudaranya kosong gitu loh, Iya. baru kayak lega banget. Kalau Kan pumping, kalau pumping kan kita kan nggak tahu kosong payudara itu kayak gimana. iya, kurang lega gitu kan Mbak ya. Iya, Bu Tita sehari-hari bekerja atau berumah tangga? Ibu rumah tangga. Jadi sehari-hari di rumah ya ngurus Iya. anak. Ibu sering bawa Dek Bagas ke posyandu Iya, sering. setiap bulan ya berarti? Kalau ada agenda posyandu. Setiap minggu kalau nggak salah. Oh, setiap minggu ada? Setiap minggu atau 2 minggu sekali gitu di sini. Kalau di posyandu itu pernah nggak Bu kayak dikasih materi menyusui? Nggak pernah juga. Nggak pernah juga. Paling kalau ke posyandu timbang, ukur tinggi badan, ya. Gitu. Jadi kendalanya itu ya kurang ada yang bisa ngajari itu tadi. Kan padahal ibu udah ada niat baik itu loh untuk menyusui anaknya langsung, tapi kurang support. Ya itu tadi Bu. Bisa minta ke suami mendampingi untuk teknik pelekatannya. Terus lebih apa namanya? Meskipun nggak lapar makan aja nggak apa-apa Bu. Daripada nanti rasanya kayak kurang anaknya itu, mungkin anaknya nggak mau nyusu karena pas dikasih ASI kayak kurang kenyang, makanya dia lebih sering sufor gitu juga bisa. Kalau misal ibunya kurang kenyang terus ASInya kan produksinya jadi kayak di anaknya juga kurang kenyang gitu. Makanya ibu-ibu yang menyusui itu biasanya dianjurkan untuk makan yang banyak, yang seimbang kayak gitu, biar ASI yang dikasih ke adiknya itu biar bikin dia lebih kenyang. Terus sudah nggak ada yang ditanyakan lagi? Enggak ada. Oh, gitu ya. Baik, sebelumnya terima kasih bersedia kami konseling. Semoga nanti usahanya ibu bisa terlaksanakan dan adiknya mau menyusu gitu. Terus semoga lingkungannya dan suami, mertua atau ibunya ibu bisa membantu mendampingi ibu buat buat nanti menyusui si adik gitu kan. Baik, dari 2 solusi tadi apakah misalnya kalau sebulan lagi
kita jadwalkan untuk konseling lagi, apakah ibu bisa? Ya bisa. Gitu ya. Nanti di sana kita akan bahas lagi progres dari yang ibu lakukan sebelumnya, tadi yang tentang pelekatan sama asupan seimbangnya. Oh, baik ibu, terima kasih banyak. Maaf kalau ada kurangnya. Terus semoga adiknya sehat selalu, ibu juga sehat selalu, dan adiknya bisa menyusu ke ibu dengan tidak ada kendala gitu. Baik, terima kasih ibu. Ya, sama-sama. Baik, demikian merupakan proses konseling kepada ibu menyusui. Dari proses konseling tersebut dapat diketahui bahwa ibu menyusui tersebut memiliki masalah yang didasari pada berbagai faktor. Yang pertama adalah adanya kurang support dari keluarga, baik dari si suami maupun dari si ibu menyusui tersebut. Lalu yang kedua yaitu pada bayi sendiri telah terjadi bingung puting sehingga mempersulit bagi ibu menyusui tersebut untuk menyusui anaknya. Dan yang terakhir adalah terdapat kekurangan pada asupan gizi maupun cairan pada ibu menyusui tersebut sehingga produksi ASI pada ibu tersebut menjadi kurang. Kemudian, saran yang dapat diberikan untuk ibu menyusui tadi, yang pertama yaitu ibu menyusui harus mencukupi asupan gizi perharinya, yaitu dengan mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat kompleks, protein, lemak sehat, buah, sayuran, dan juga ibu menyusui tadi harus memenuhi asupan cairan hariannya agar produksi ASI dari ibu tadi itu dapat mencukupi kebutuhan dari bayinya. Selanjutnya, untuk masalah bingung puting pada anak, ibu dapat memberikan ASI pada anak menggunakan pipet atau sendok khusus untuk pemberian ASI. Kemudian, ibu juga harus mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekatnya seperti keluarga, teman, atau kerabat. Jika ibu masih merasa belum cukup mendapatkan dukungan, maka ibu dapat meminta bantuan kepada petugas kesehatan seperti ahli gizi atau bidan. Jadi itu tadi video konseling kami bersama Ibu Menyusui. Semoga video tadi bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.